Kan Nabi juga nikah lebih dari satu ya, Ustaz ya? Iya. Ya. Itu mungkin kita emang dianjurkan nikah lebih dari satu atau emang satu aja cukup? Ya, tanggapan antum gitu. Menikah lebih dari satu atau bahasa sekarang itu poligami itu gimana gitu, Ustaz? Tanggapannya apa memang baik atau emang dianjurkan apa gimana? Ya. Jadi Al-Fakir dulu juga sempat bertanya-tanya, istilahnya penasaran ya. Ya. Apakah lebih dari satu itu poligami atau bahasanya tadi itu sebuah anjuran atau seperti apa? Ternyata di banyak kitab, tidak semua ya, di banyak kitab yang Al-Fakir temukan bahasanya itu adalah al-ibaha yang artinya boleh saja, bukan dianjurkan. Termasuk salah satunya di tulisan di kitab Nizamul Usrah karangan Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki atau yang kita kenal dengan Abu Maliki. Di dalam kitab itu beliau menyebutkan bahwasannya menikah 2, 3 ya poligami itu adalah boleh. Jadi bukan anjuran, walaupun ada sebagian ulama Hadramut seperti Al-Habib Abdullah Al-Kaf yang menganjurkan di dalam buku yang beliau tulis itu menganjurkan, tapi kembali ke tadi, sebenarnya kebanyakan kalau di kitab-kitab yang saya baca sekedar ibahah. Karena begini, banyak juga kan yang menjadikan poligami itu problem. Ya kan, banyak yang bertanya kenapa dalam Islam diperbolehkan, kenapa dalam Islam dan selalu seperti itu. Jadi biar nggak jadi salah paham, sebenarnya seperti ini. Perlu kita pahami bahwasanya yang memperkenalkan poligami itu bukan Islam loh. Bukan. Iya, bukan ketika Rasulullah datang Islam membawa poligami, enggak. Buktinya mana? Kita bisa lihat ya, baik membaca atau menonton film sejarah tentang sejarah banyak negeri dan banyak suku bahkan banyak agama. Kan Cina, Hindu apapun itu, kerajaan-kerajaan terdahulu kita melihat mereka memiliki istri lebih dari satu, bukan? Sedangkan itu bukan negara Islam dan bukan orang Islam. Bahkan ada yang punya ratu, punya selir, punya permaisuri, dan macam-macam, ya kan? Jadi yang artinya memperkenalkan poligami itu bukan Islam. Islam. Ya, jadi ya seperti sebagian orang menuduh bahwasanya kenapa Islam menganjurkan ini. Nah, jadi tidak. Justru sebelum Islam datang, ya, wanita itu seperti tidak ada harganya dan pernikahan itu tidak terkontrol, termasuk jumlahnya banyaknya orang memiliki istri, dan Islam datang memberi aturan dan membatasi, ya kan? Hanya dengan 4 saja. Tidak boleh lebih, dan itu pun ada anjuran-anjurannya, ada etika-etika yang perlu dijaga, termasuk bisakah atau mampukah kita adil terhadap istri pertama, kedua, ketiga dalam hal secara yang bukan berkaitan dengan hati, ya bukan cinta, enggak, tapi yang bisa dibagi materi seperti contoh waktu atau uang jajan dan semisalnya. Jadi kalau pertanyaannya kembali ke saya, apa tanggapan Ustadz berkaitan dengan poligami? Maka bagi pemirsa, siapapun kita, selama kita beragama Islam, terutama mungkin ya, saya bukan suudzon, hanya mungkin saja, terutama bagi kalangan wanita, mungkin kalau bahas ini kayak berat, itu hal yang wajar ketika kalian mungkin tidak suka karena kalian merasakan yang di madu kami, ya kan? Tapi tetap kalian tidak boleh sampai bilang, wah kalau poligami itu haram dan seterusnya, enggak. Apa yang sudah dibolehkan dalam Islam, jangan kita haramkan. Dan apa yang diharumkan Islam, ya jangan kita halalkan. Jangan sampai ngelarang suami buat poligami ya, Ustaz. Awas itu poligami anak bunuh nanti. Itu pembahasan lain ya. Yang artinya intinya tetap secara kacamata Islam boleh. Saya tidak bilang itu anjuran dan misalnya enggak, karena memang banyak kitab ya seperti tadi yang saya bilang, diantaranya yang saya senang dalam membahas bagaimana berumah tangga adalah tulisan Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Nizamul Usrah. Beliau menyatakan dengan gamblang, jelas, dalil dan lengkap bahwasanya itu hanya boleh, bukan dianjurkan, walaupun ada yang bilang dianjurkan, ya kan. Jadi itu masalah khilafiyah. Nah, jadi sekali lagi, kalau menurut saya pribadi, selama itu diperbolehkan oleh Islam, kenapa kita melarang? Kalau masalah kita tidak suka, hal yang wajar dong, sama seperti cabai. Boleh kan? Tapi kalau ada orang yang tidak suka makan cabai, ya bukan salah dong dia. Salah. Itu sesuai selera, selama kita tidak sampai mengharumkannya. Lebih-lebih, ya saya memang tadi sudah sempat saya bilang, kalau ada di antara ulama Hadramut yang menganjurkan,
Itu pun dengan catatan, ternyata ketika saya baca di kitab-kitab beliau, itu ada catatan kenapa dianjurkan kalau semisal memberi manfaat contoh, semisal ulama, ya kan, yang mana beliau ini seorang figuran, ya, alim, soleh, maka kita katakan untuk beliau lebih baik memiliki istri lebih dari satu. Kenapa? Karena harapan kita akan muncul dari orang tua yang soleh, yang alim, yang baik, keturunan-keturunan yang soleh, yang alim dan baik pula, ya kan? Iya. Jadi kalau untuk semisal beliau, disayangkan kalau istrinya hanya satu. Jadi 2, 3 dengan tujuan, karena memang di antara anjuran dan tujuan menikah, sebagaimana Rasulullah bersabda, tazawwaju al-walud al-wadud, yang memiliki banyak anak bisa memberikan kita banyak keturunan, karena Rasulullah juga bersabda di hadis yang lain, ya, fa inni mubahin bikumul umam yaumul qiyamah. Aku akan senang dan bangga ketika jumlah umatku ini banyak lebih-lebih. Tentunya ketika yang banyak itu umat yang soleh, yang baik-baik. Jadi sekali lagi saya tegaskan ya, poin pertama bahwasanya poligami bukan hanya dikenalkan oleh Islam, bahkan di luar Islam, di luar negara Islam, poligami itu sudah banyak dilakukan. Justru Islam datang memberikan batasan etika yang baik dalam memiliki istri satu maupun lebih, ya kan? Menghormati Jadi derajat wanita. iya, Ya. jadi jangan disalahpahami. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan apakah itu dianjurkan dan boleh, perlu kalian pahami itu masalah khilafiyah menurut Al-Fagir, ya. Nanti kalau ada salah mohon dikoreksi, ya kan? Karena memang yang Al-Fagir baca ada kalimat ibahah yang artinya memang bukan dianjurkan tapi boleh. Dan ada ulama-ulama tertentu, terutama dari kalangan Hadramut, yang menganjurkan itu pun dengan catatan kayak tadi. Ya, dianjurkan kenapa? Karena Rasulullah bangga dengan umat yang banyak, dan yang jadi tujuan ini adalah bagi orang-orang yang baik. Kalau maaf-maaf bahasa kasar kita orang tidak baik nih, begal lah bahasa sekarang ya. Iya. Jangan banyak-banyak lah, sudahlah. Satu aja. Kalau nanti keturunannya bakal ikut Iya, abahnya ya, Ustaz, ya? bisa jadi kan gitu, namanya buah jatuh kan tidak jauh dari Dari ayahnya. iya, orang itu tuanya. selalu yang istilah yang ada hampir di semua tempat lah, ya kan? Di Indonesia kita kenal dengan itu kan, bahwasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bahkan di negara-negara barat pun ada istilah like father like son kan, ya sama, anak itu tidak bakal jauh daripada ayahnya. Di Arab pun juga ada gitu kan, ya, man asbah abahu famadzalam, kalau anak mirip ayah ya bukan salah anaknya, ya memang mau gimana lagi. Iya. Ya, yang artinya sekali lagi walaupun itu anjuran, kembali ke individu antara apakah lebih baik poligami atau monogami, itu kembali ke masing. Jadi itu mungkin tanggapan dari saya. Sekali lagi, jangan sampai perasaan emosi kita ya mengacau pemikiran sehat kita. Jadi apa yang diperbolehkan oleh syariat jangan dilarang, dan apa yang dilarang oleh syariat ya jangan dihalalkan. Nah, kembali ke masalah ini, kalau kita tidak suka, kembali ke selera ya silahkan. Dan tidak semua orang boleh berpoligami, ada yang boleh tergantung kemampuan, ada yang nggak boleh justru bisa jadi haram, ya kan? Jadi ada yang dianjurkan ya justru bagi orang-orang yang ahlus shalah.